Pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan tempat-tempat terjadinya kontak berbahasa, sesuai dengan siapa lawan bicara, dan sesuai dengan topik pembicaraan. Bahasa Indonesia tidak selalu perlu beragam baku. Yang perlu diperhatikan dalam berbahasa Indonesia yang baik adalah pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa. Penggunaan bahasa yang baik menekankan pada aspek komunikatif bahasa, yang berarti bahwa kita harus memperhatikan sasaran bahasa kita. Oleh sebab itu, unsur umur, pendidikan, agama, status sosial, lingkungan sosial, dan sudut pandang halayak sasaran kita tidak boleh kita abaikan. Menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Misalnya, dalam situasi non-formal seperti di warung, di pasar, di rumah, dan lain-lain, hendaknya menggunakan bahasa Indonesia yang tidak terlalu terikat. Sedangkan pada situasi formal seperti kuliah, seminar, rapat, dan lain-lain, menggunakan bahasa Indonesia yang resmi dan juga formal, serta memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku, seperti kaidah ejaan, kaidah pembentukan kata, kaidah penyusunan kalimat, dan kaidah penataan penalaran. Jika kaidah-kaidah bahasa kurang ditaati, maka pemakaian bahasa Indonesia tersebut tidak benar atau tidak baku. Agar penggunaan bahasa Indonesia dapat digunakan dalam berkomunikasi di lingkungan masyarakat, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, yaitu sebagai berikut. 1. Isi atau makna, yaitu berhubungan dengan pikiran, gagasan, atau perasaan yang disampaikan. 2. Keadaan pemakaian bahasa, yaitu yang berhubungan dengan suasana tempat atau waktu bahasa. 3. Khalayak atau sasaran, yaitu yang berkenaan dengan usia, kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan juga kedudukan. 4. Sarana saluran yang digunakan, umpamanya melalui telepon, radio, dan televisi. 5. Cara berhubungan langsung atau tidak langsung, misalnya melalui forum rapat, televisi, radio, dan surat. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat kita menggunakan bahasa Indonesia. Di antaranya yang pertama ada tata bunyi atau fonologi, merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi secara umum. Terbagi menjadi dua, diantaranya ada fonetik dan fonemik. Fonetik merupakan ilmu yang menyelidiki dan menganalisa bunyi-bunyi ajaran yang dipakai dalam tutur, serta mempelajari bagaimana menghasilkan bunyi-bunyi tersebut dengan alat ucap manusia. Jadi secara singkatnya, fonetik ini bunyinya berbeda tetapi artinya sama. Contoh kayak misalkan wafat. Selain itu ada tewas, terus lagi ada meninggal ataupun gugur dan lain sebagainya. Selain itu ada fonemik, merupakan ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi atau ujaran yang dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Contoh misalkan baku, bahu, kepala, kelapa, laba, raba, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada tata bahasa. Masalahnya definisi atau bahasa kalimat ini sebenarnya tidak perlu dipersoalkan lagi, karena sudah terlalu banyak definisi kalimat yang telah dibicarakan oleh ahli-ahli bahasa. Namun yang lebih penting untuk diperhatikan ialah apakah kalimat-kalimat yang kita hasilkan dapat memenuhi syarat
sebagai kalimat yang benar? Atau selain itu, apakah kita dapat mengenali kalimat-kalimat gramatikal yang dihasilkan oleh orang lain? 3. Kosakata. Dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita dituntut untuk memilih dan menggunakan kosakata bahasa yang benar. Kita harus bisa membedakan antara ragam bahasa baku dan ragam bahasa tidak baku, baik tulis maupun lisan. Ragam bahasa dipengaruhi oleh sikap penutur terhadap kawan bicara jika lisan, atau sikap penulis terhadap pembaca jika dituliskan. Sikap itu antara lain resmi, akrab, dingin, dan santai. Perbedaan-perbedaan itu tampak dalam pilihan kata dan penerapan kaidah tata bahasa. Sering pula ragam ini disebut gaya. 4. Ejaan. Dalam bahasa tulis, kita menemukan adanya bermacam-macam tanda yang digunakan untuk membedakan arti, sekaligus sebagai pelukisan atas bahasa lisan. Segala macam tanda tersebut untuk menggambarkan perhentian antara perhentian akhir, tekanan, tanda tanya, dan lain-lain. Tanda-tanda tersebut dinamakan tanda baca. Yang kelima, makna. Pemakaian bahasa yang benar bertalian dengan ketetapan menggunakan kata yang sesuai dengan tuntunan makna. Misalnya, dalam bahasa ilmu tidak tepat digunakan kata-kata yang bermakna konotatif, atau kata kiasan tidak tepat digunakan dalam ragam bahasa ilmu. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentuk istilah. Kaidah tata bahasa dan kaidah pembentukan istilah berkaitan dengan bahasa Indonesia lisan dan tulisan. Penggunaan bahasa yang tidak memperhatikan kaidah tata bahasa akan membingungkan. Misalnya, kesalahan tata bahasa dalam kalimat, karena sering kebanjiran, gubernur melarang pembangunan gedung di sana. Apakah gubernur yang sering kebanjiran atau suatu daerah? Kesalahan seperti itu sering terjadi dalam kalimat menjemuk. Kaidah ketatabahasaannya adalah dalam kalimat menjemuk bertingkat subjek. Dalam anak kalimat dapat dihilangkan jika induk kalimat dan anak kalimat mengandung objek yang sama. Dalam kalimat contoh, subjek pada induk kalimat tidak sama dengan objek pada anak kalimat. Akibatnya, subjek pada kalimat wajib hadir. Kaidah pembentuk istilah berkait penggunaan kata serapan. Seringkali ditemukan ucapan selamat pagi. Contoh kalimat baku. Yang pertama, menunjuk jari ke wajah lawan bicara adalah salah satu perbuatan tidak sopan. Contoh kosakata baku di sini ialah tidak sopan. Sementara contoh kosakata tidak bakunya adalah songong. Contoh kalimat baku yang kedua. Seperti biasa, Rudi memulai aktivitas hari Minggunya dengan bersepeda bersama kakaknya di Bandung. Contoh kosakata baku di sini adalah aktivitas. Sementara contoh kosakata tidak bakunya adalah aktivitas. Hal yang membedakan kedua kata ini ialah huruf V dan F-nya, di mana huruf V dalam kosakata aktivitas termasuk dalam KBBI, sehingga aktivitas ini termasuk dalam kosakata yang baku. Contoh kalimat baku yang ketiga, antrean panjang vaksinasi sebabkan kemacetan di sepanjang ruas jalan protokol Jaksa Narata Bandung. Contoh kosakata baku di sini ialah antre, dan contoh kosakata tidak bakunya antri, di mana kosakata antre ini terdapat dalam KBBI sehingga termasuk dalam kosakata baku.
Manfaat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki fungsi atau manfaat, yaitu sebagai pemersatu antar suku yang ada di bumi Nusantara, sebagai penampung kebudayaan yang ada di Nusantara, dan juga memiliki fungsi sebagai identitas bangsa Indonesia sekaligus sebagai kebanggaan bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini bahasa Indonesia memiliki manfaat pemahaman masyarakat terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat menjadi dasar dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum muda dan pelajar. Dalam hal ini, bahasa Indonesia diketahui mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat penghubungan antar warga dan daerah dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa Nusantara. Manfaat penguasaan bahasa Indonesia dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu 1. Penutur. Penutur bermanfaat untuk menyampaikan pikiran, bahasa, gagasan, dan perasaan kepada mitra tutur. 2. Pendengar bermanfaat sebagai regulatori atau bahasa itu untuk mengatur orang lain. Contoh, undang-undang, aturan negara. Bisa saya simpulkan kalau kita sadari bahwa kita itu diatur oleh bahasa, dan kita renungkan bahwa hidup kita ini dipenjarakan dan diatur oleh bahasa. 3. Mempermudah dalam komunikasi. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna bila ekspresi diri kita tidak diterima atau dipahami oleh orang lain. 4. Mempermudah kita berintegrasi dan beradaptasi secara sosial. Bahasa disampingkan sebagai salah satu unsur kebudayaan. Kemungkinan pula manusia memanfaatkan pengalaman-pengalaman mereka, mempelajari dan mengambil bagian dalam pengalaman-pengalaman itu, serta belajar berkenalan dengan orang-orang lain. Anggota-anggota masyarakat hanya dapat dipersatukan secara efisien melalui bahasa.